Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Pada pagi yang tampak biasa itu, langit Tel Aviv tidak menunjukkan tanda apapun yang mencurigakan. Aktivitas kota berjalan seperti biasa. Lalu lintas padat, kafe-kafe mulai ramai, dan gedung-gedung tinggi berdiri tenang di bawah cahaya matahari. Namun ketenangan itu runtuh dalam hitungan detik. Tanpa peringatan, tanah di bawah kota modern itu bergetar kuat. Bukan getaran singkat yang mudah diabaikan, melainkan guncangan yang cukup lama untuk membuat orang berhenti bernapas dan saling menatap dengan wajah pucat. Getaran itu berlangsung sekitar 45 detik. Waktu yang terasa jauh lebih panjang ketika rasa takut mengambil alih. Dinding bergetar, lampu bergoyang, dan benda-benda di dalam ruangan bergerak tanpa kendali. Di beberapa gedung perkantoran, karyawan spontan berdiri dari kursi mereka, bingung antara berlari atau bertahan. Di apartemen-apartemen bertingkat, suara kaca beradu dan perabotan berderak menjadi latar yang mencekam. Tel Aviv, kota yang terbiasa hidup dalam kewaspadaan, tiba-tiba kembali diuji oleh sesuatu yang tak kasat mata namun terasa nyata. Dalam hitungan menit, jalanan dipenuhi orang-orang yang keluar dari gedung. Ada yang masih memegang ponsel, ada yang membawa anak-anak, ada pula yang hanya berdiri terpaku menatap bangunan tinggi seolah menunggu sesuatu yang lebih buruk terjadi. Beberapa sirene terdengar bersahutan, sebuah suara yang bagi warga Israel bukan sekadar alarm, melainkan simbol bahaya. Suara itu menambah lapisan kepanikan yang cepat menyebar dari satu sudut kota ke sudut lain. Media sosial langsung meledak. Video-video pendek memperlihatkan lampu gantung yang bergoyang, rak-rak yang jatuh, dan orang-orang berlari keluar gedung. Komentar demi komentar bermunculan dengan nada panik. Apa ini serangan? Apakah kita diserang? Apakah ini awal perang? Dalam hitungan detik, dugaan-dugaan itu beredar lebih cepat daripada klarifikasi apapun. Di era di mana informasi bergerak secepat rasa takut, persepsi publik seringkali terbentuk sebelum fakta sempat berdiri tegak. Yang membuat momen ini terasa jauh lebih menegangkan adalah konteks yang melingkupinya. Israel adalah negara yang hidup di bawah bayang-bayang ancaman. Selama puluhan tahun, warganya terbiasa dengan keadaan siaga, dari latihan evakuasi hingga sistem peringatan dini. Dalam kondisi seperti itu, setiap suara keras, setiap getaran tak biasa, hampir selalu diterjemahkan sebagai potensi serangan. Maka ketika tanah bergetar, pikiran kolektif publik tidak langsung menuju penjelasan alamiah, melainkan ke skenario terburuk. Di beberapa wilayah kota, orang-orang mengira telah mendengar ledakan. Ada yang bersumpah melihat kilatan cahaya di kejauhan, meski tak ada bukti visual yang jelas. Ketika ketegangan sudah menumpuk selama bertahun-tahun, otak manusia cenderung mengisi kekosongan informasi dengan asumsi yang paling ditakuti. Dan di Tel Aviv, asumsi itu hampir selalu berkaitan dengan perang. Stasiun-stasiun berita lokal segera menghentikan program reguler mereka. Breaking news muncul di layar televisi, namun bahkan para penyiar tampak berhati-hati. Kalimat-kalimat yang digunakan masih penuh tanda tanya. Belum ada konfirmasi resmi, belum ada penjelasan teknis, dan belum ada kepastian apa yang sebenarnya terjadi. Yang ada hanyalah satu fakta. Tel Aviv baru saja diguncang, dan seluruh negeri menahan napas. Di jalanan, percakapan singkat terdengar di antara warga. Apakah ini latihan? Tanya seseorang. Tidak, ini terasa terlalu nyata. Jawab yang lain. Ketidakpastian itu sendiri menjadi sumber ketakutan. Dalam situasi seperti ini, ketenangan menjadi barang langka. Bahkan mereka yang berusaha rasional pun sulit menahan rasa cemas ketika lingkungan sekitar dipenuhi spekulasi. Israel adalah negara dengan memori kolektif yang syarat trauma. Setiap generasi membawa kisah konflik, serangan, dan kewaspadaan. Karena itu, refleks publik terbentuk dengan cara tertentu. Lebih baik bersiap menghadapi ancaman daripada meremehkannya. Getaran selama 45 detik itu, dalam persepsi banyak orang, terasa terlalu lama untuk sekadar dianggap sebagai kejadian biasa. Ia terasa asing, tidak normal, dan karena itu mencurigakan. Beberapa orang mulai menghubungi keluarga dan kerabat. Ponsel berdering di mana-mana. Pertanyaan yang sama berulang, "Kamu merasakannya? Kamu aman?" Kepanikan tidak selalu berbentuk teriakan. Seringkali ia hadir dalam nada suara yang ditekan, dalam pesan singkat yang dikirim tergesa-gesa, dalam tatapan mata yang tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Di tengah semua itu, satu pola lama kembali terlihat. Setiap kali terjadi sesuatu yang tak bisa langsung dijelaskan, Israel, sebagai negara yang terus berada dalam kondisi siaga, cenderung membaca peristiwa tersebut melalui lensa keamanan.
Alam, dalam persepsi publik, seolah menjadi bagian dari medan konflik. Getaran tanah pun bisa dipersepsikan sebagai tanda serangan, bukan fenomena alam. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, ancaman terhadap Israel sering datang tanpa peringatan panjang. Serangan-serangan sebelumnya telah membentuk ingatan kolektif bahwa bahaya bisa datang kapan saja, dari arah mana saja. Maka ketika tanah berguncang, banyak warga tidak bertanya apa yang terjadi, melainkan siapa yang melakukannya. Di ruang-ruang publik, wajah-wajah tegang terlihat jelas. Ada yang mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam, ada pula yang terus menatap ponsel menunggu pembaruan. Ketika informasi resmi belum muncul, rumor menjadi raja. Dan rumor, dalam situasi tegang, jarang membawa ketenangan. Menariknya, pada saat-saat seperti inilah batas antara realitas dan persepsi menjadi sangat tipis. Sebuah kejadian fisik, getaran tanah, langsung berubah menjadi peristiwa psikologis dan politik. Ketegangan regional yang telah lama ada menjadi lensa utama untuk menafsirkan apapun yang terjadi. Tel Aviv tidak hanya diguncang secara fisik, tetapi juga diguncang secara emosional. Di luar Israel, dunia pun ikut memperhatikan. Media internasional mulai melaporkan guncangan di Tel Aviv, dan pembaca di berbagai negara ikut bertanya-tanya. Apakah ini eskalasi baru? Apakah konflik yang selama ini membara kini memasuki fase berbeda? Ketika sebuah kota strategis seperti Tel Aviv mengalami kejadian tak biasa, perhatian global hampir tak terelakkan. Namun pada detik-detik awal itu, sebelum klarifikasi apapun muncul, satu hal yang paling terasa adalah atmosfer ketakutan. Ketakutan yang tidak membutuhkan bukti konkret untuk tumbuh. Ketakutan yang lahir dari sejarah panjang konflik dan kewaspadaan. Ketakutan yang membuat 45 detik terasa seperti 45 menit. Dan disitulah benang cerita ini mulai terbentuk. Bukan tentang siapa yang menyerang atau apa yang sebenarnya terjadi, melainkan tentang bagaimana sebuah getaran, tanpa suara ledakan yang jelas, tanpa visual serangan, cukup untuk membuat sebuah negara berpikir bahwa perang mungkin telah dimulai. Ketika sebuah masyarakat hidup terlalu lama dalam bayang-bayang ancaman, bahkan gerakan bumi pun bisa dibaca sebagai sinyal bahaya. Pada titik ini, yang terjadi di Tel Aviv bukan sekadar peristiwa fisik, melainkan cermin dari kondisi psikologis sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang setiap hari bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sebuah bangsa yang telah belajar, dengan cara yang keras, bahwa kewaspadaan adalah harga yang harus dibayar untuk bertahan hidup. Maka ketika tanah bergetar, dunia seolah berhenti sejenak, bukan untuk mendengarkan bumi, tetapi untuk menunggu apakah suara berikutnya adalah sirene perang. Dan ketika sebuah negara terbiasa hidup dalam kondisi seperti itu, setiap getaran, sekecil apapun, akan selalu dibaca sebagai kemungkinan terburuk sebelum sempat dianggap sebagai peristiwa biasa. Reaksi spontan publik Israel terhadap guncangan di Tel Aviv tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah hasil akumulasi konflik panjang yang belum pernah benar-benar selesai. Selama bertahun-tahun, hubungan Israel dan Iran berada dalam fase yang oleh banyak analis disebut sebagai perang bayangan, tidak selalu diumumkan secara terbuka, tetapi nyata dalam bentuk serangan siber, operasi intelijen, sabotase, dan aksi militer terbatas yang seringkali tidak diklaim secara langsung. Dalam kondisi seperti ini, garis antara damai dan perang menjadi kabur, dan kecurigaan menjadi refleks kolektif. Fakta bahwa ketegangan Iran-Israel sedang berada pada titik panas bukanlah spekulasi. Pernyataan-pernyataan keras dari kedua belah pihak, peningkatan kesiagaan militer, serta rangkaian insiden sebelumnya telah membentuk atmosfer psikologis tertentu. Bagi publik Israel, ancaman dari Iran bukan sekadar isu geopolitik yang dibahas di meja analis, tetapi sesuatu yang terus hadir dalam narasi sehari-hari, di berita, di diskusi publik, bahkan dalam latihan-latihan pertahanan sipil. Dalam konteks ini, Tel Aviv memiliki posisi yang sangat spesifik. Ia bukan sekadar kota ekonomi dan budaya, tetapi juga simbol strategis. Pusat pemerintahan, infrastruktur vital, dan kepadatan penduduk menjadikannya target potensial dalam skenario apapun. Maka ketika kota ini merasakan getaran kuat selama puluhan detik, naluri pertama publik bukanlah mencari penjelasan geologis, melainkan bertanya, apakah ini bentuk baru serangan? Logika ini, jika dilihat dari luar, mungkin tampak berlebihan. Namun di dalam negara yang hidup dalam kondisi siaga permanen, logika tersebut justru dianggap rasional. Israel bukan negara yang terbiasa menganggap ancaman sebagai kemungkinan jauh. Pengalaman sejarah mengajarkan bahwa serangan bisa datang tiba-tiba, dengan bentuk yang terus berevolusi. Dari roket jarak pendek hingga drone, dari serangan udara hingga operasi hibrida, spektrum ancaman yang dihadapi Israel sangat luas. Ketika teknologi militer berkembang, persepsi publik pun ikut berubah.
Serangan tidak lagi selalu diidentikan dengan ledakan besar atau suara jet tempur. Drone tanpa awak, misil presisi, dan bahkan teknologi bawah tanah telah menjadi bagian dari narasi ancaman modern. Dalam kerangka berpikir seperti ini, getaran tanah yang tidak biasa pun bisa dibaca sebagai kemungkinan serangan teknologi baru, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi justru karena itu terasa mungkin. Sejarah ketegangan dengan Iran memperkuat persepsi tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan serangkaian eskalasi yang menunjukkan bahwa konflik tidak lagi terbatas pada retorika. Ada serangan yang diklaim, ada pula yang dibiarkan ambigu. Ada balasan terbuka, ada juga operasi senyap yang baru terungkap setelah waktu berlalu. Pola ini membentuk kebiasaan publik untuk selalu membaca kejadian luar biasa melalui lensa konflik Iran-Israel. Media pun berada dalam posisi sulit. Pada menit-menit awal setelah guncangan, belum ada data resmi yang cukup untuk memastikan penyebabnya. Namun tekanan untuk menyampaikan informasi dengan cepat sangat besar. Beberapa media internasional memilih bahasa yang sangat hati-hati, sementara media sosial bergerak jauh lebih cepat, seringkali tanpa verifikasi. Disinilah perang informasi mulai terlihat, bukan perang dalam arti fisik, tetapi perang narasi. Spekulasi menyebar bersamaan dengan potongan video dan kesaksian warga. Ada yang mengaitkan guncangan dengan kemungkinan uji coba senjata, ada yang mengaitkannya dengan serangan bawah tanah, ada pula yang langsung menyebut Iran sebagai pihak yang paling mungkin terlibat. Dalam situasi seperti ini, emosi seringkali mendahului analisis. Ketakutan kolektif menciptakan ruang di mana asumsi terasa lebih meyakinkan daripada penjelasan yang belum datang. Bagi analis keamanan, reaksi publik Israel ini sebenarnya dapat dipahami sebagai bagian dari psikologi negara konflik. Negara yang telah lama berada dalam kondisi ancaman cenderung mengembangkan hypervigilance, kewaspadaan berlebihan terhadap stimulus apapun yang dianggap tidak normal. Ini bukan tanda kepanikan semata, tetapi mekanisme bertahan hidup yang terbentuk dari pengalaman historis. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menciptakan kerentanan. Ketika setiap peristiwa langsung dibaca sebagai serangan, ruang untuk interpretasi alternatif menjadi sempit. Publik menjadi lebih mudah terseret dalam arus spekulasi, dan batas antara fakta dan dugaan menjadi kabur. Dalam dunia modern yang dipenuhi informasi instan, hal ini bisa mempercepat eskalasi psikologis, bahkan sebelum eskalasi fisik benar-benar terjadi. Para analis militer dan geopolitik pun menghadapi dilema serupa. Mereka memahami bahwa Iran adalah salah satu aktor yang paling sering disebut dalam konteks ancaman terhadap Israel. Namun mereka juga tahu bahwa tidak setiap kejadian luar biasa harus langsung dikaitkan dengan konflik militer. Tantangannya adalah menyeimbangkan kewaspadaan dengan rasionalitas, sesuatu yang tidak mudah dilakukan di tengah tekanan publik dan media. Dalam beberapa jam setelah kejadian, diskusi di kalangan analis mulai menunjukkan dua arus besar. Arus pertama tetap berfokus pada kemungkinan eskalasi konflik. Apakah ini bagian dari operasi yang lebih besar? Apakah ada tanda-tanda lain yang menyertainya? Apakah sistem pertahanan Israel mendeteksi sesuatu yang tidak diumumkan ke publik? Arus kedua mulai mengingatkan pentingnya menunggu data ilmiah dan teknis sebelum menarik kesimpulan apapun. Di titik ini, narasi mulai menunjukkan pergeseran halus. Dari siapa yang menyerang, menjadi apa yang sebenarnya terjadi. Namun pergeseran ini tidak terjadi secara instan. Ia membutuhkan waktu, klarifikasi, dan kehadiran data yang lebih solid. Selama masa transisi itu, ruang publik tetap dipenuhi ketegangan yang lahir dari konflik lama yang belum pernah benar-benar padam. Yang menarik, peristiwa ini kembali menegaskan satu realitas penting. Dalam konflik berkepanjangan, persepsi seringkali sama kuatnya dengan realitas itu sendiri. Bahkan sebelum ada bukti, dugaan bisa membentuk sikap, dan sikap bisa memengaruhi keputusan. Itulah sebabnya reaksi awal Israel terhadap guncangan di Tel Aviv tidak bisa dilepaskan dari konteks Iran, meskipun belum ada konfirmasi apapun. Pada akhirnya, apa yang terjadi pada jam-jam awal setelah guncangan tersebut adalah potret jelas dari dunia yang hidup dalam ketegangan kronis. Dunia di mana konflik masa lalu terus membayangi masa kini. Dunia di mana ingatan kolektif tentang serangan membuat setiap anomali terasa mengancam. Dan dunia di mana batas antara ancaman nyata dan persepsi ancaman menjadi semakin tipis. Namun seiring waktu berjalan, sesuatu mulai berubah. Ketika lembaga-lembaga terkait mulai mengumpulkan data, ketika instrumen ilmiah mulai berbicara, dan ketika analisis teknis mulai masuk ke ruang publik, narasi perlahan bergeser. Ketegangan tidak serta-merta hilang, tetapi arah pertanyaannya mulai berubah. Dari kecurigaan menuju penjelasan. Dari spekulasi menuju verifikasi. Di titik inilah, cerita tentang Tel Aviv yang diguncang mulai memasuki fase baru, fase di mana sains dan data perlahan mengambil alih ruang yang sebelumnya dipenuhi oleh ketakutan dan asumsi.
Dan dari ruang publik yang masih dipenuhi kecurigaan itulah, penjelasan yang sama sekali berbeda perlahan muncul, bukan dari radar militer atau pusat komando pertahanan, melainkan dari instrumen ilmiah yang selama ini bekerja dalam senyap. Beberapa saat setelah spekulasi tentang kemungkinan serangan mulai mereda, lembaga-lembaga geologi Israel dan regional mulai menyampaikan klarifikasi resmi. Getaran yang dirasakan di Tel Aviv bukanlah hasil ledakan, uji coba senjata, maupun serangan rudal dari pihak manapun. Ia adalah gempa bumi. Pernyataan ini datang bukan sebagai opini, melainkan sebagai kesimpulan berbasis data seismograf yang merekam pergerakan tanah secara presisi sejak detik pertama guncangan terjadi. Data awal menunjukkan bahwa getaran tersebut berlangsung cukup lama, sekitar puluhan detik, cukup untuk dirasakan jelas oleh warga di dalam dan luar bangunan. Durasi inilah yang sebelumnya memicu kepanikan, karena dalam konteks konflik, getaran berkepanjangan sering diasosiasikan dengan aktivitas militer. Namun bagi para ahli geologi, durasi tersebut justru konsisten dengan karakter gempa tektonik dangkal yang terjadi di wilayah tertentu. Israel secara geografis memang berada di kawasan yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas seismik. Wilayah ini dilalui oleh sistem patahan besar yang dikenal sebagai bagian dari Great Rift Valley, sebuah jalur retakan geologis raksasa yang membentang dari Afrika Timur hingga kawasan Timur Tengah. Patahan ini bukan sekadar garis di peta geologi, melainkan struktur aktif yang telah membentuk lanskap, sejarah, dan risiko bencana di kawasan tersebut selama ribuan tahun. Keberadaan Great Rift Valley membuat wilayah Israel, termasuk area di sekitar Tel Aviv, memiliki potensi gempa yang nyata meskipun tidak selalu sering terjadi dalam skala besar. Sejarah mencatat bahwa kawasan ini beberapa kali mengalami gempa signifikan, bahkan jauh sebelum era modern dan sebelum konflik-konflik geopolitik membentuk persepsi publik seperti sekarang. Catatan sejarah kuno, termasuk teks-teks lama dan kronik regional, menyebutkan peristiwa gempa yang pernah mengguncang wilayah yang sama. Salah satu alasan mengapa gempa kali ini terasa berbeda bagi banyak orang adalah karena kedalamannya yang relatif dangkal. Gempa dangkal cenderung menyalurkan energi lebih langsung ke permukaan, sehingga getarannya terasa lebih kuat meskipun magnitudonya tidak selalu besar. Ketika gempa semacam ini terjadi di dekat kawasan padat penduduk, sensasinya bisa terasa dramatis dan mengejutkan, terutama bagi warga yang tidak terbiasa dengan aktivitas seismik rutin. Selain itu, struktur bangunan perkotaan juga berperan dalam memperkuat persepsi getaran. Gedung-gedung tinggi, apartemen, dan perkantoran modern dapat berosilasi saat terjadi gempa, menciptakan sensasi goyangan yang berbeda dari getaran tanah terbuka. Bagi warga yang berada di lantai atas, pengalaman ini seringkali terasa lebih intens, memicu respons panik yang cepat menyebar. Pemerintah Israel, melalui lembaga terkait, menegaskan bahwa tidak ada indikasi aktivitas militer yang menyertai peristiwa tersebut. Sistem pertahanan udara tidak mencatat peluncuran atau lintasan objek asing, dan tidak ada data intelijen yang menunjukkan serangan dari luar. Klarifikasi ini penting, bukan hanya untuk menenangkan publik, tetapi juga untuk mencegah eskalasi narasi yang bisa berdampak pada stabilitas regional. Lembaga geologi pun menekankan bahwa instrumen seismik mampu membedakan dengan cukup jelas antara getaran alami dan ledakan buatan manusia. Pola gelombang seismik dari gempa bumi berbeda dengan pola yang dihasilkan oleh ledakan atau aktivitas militer. Dalam kasus Tel Aviv, pola yang terekam sepenuhnya konsisten dengan pergerakan patahan alami, bukan dengan detonasi atau uji coba senjata. Namun menariknya, meskipun klarifikasi ilmiah telah disampaikan, reaksi publik tidak serta-merta berubah. Ini menunjukkan adanya kontras yang tajam antara fakta alam dan persepsi yang dibentuk oleh konteks politik. Dalam benak banyak orang, terutama di wilayah konflik, ancaman buatan manusia terasa lebih nyata dan lebih mudah dipercaya daripada kekuatan alam yang bekerja tanpa niat dan tanpa pesan politik. Peristiwa ini menjadi cermin tentang bagaimana dunia modern memproses kejadian luar biasa. Ketika sebuah kota strategis seperti Tel Aviv merasakan guncangan, respons awal tidak lagi bertanya, apa yang terjadi secara alamiah, melainkan, siapa yang menyerang. Alam, dalam hal ini, seolah kalah cepat dari imajinasi perang yang telah lama tertanam. Para ahli kebencanaan melihat fenomena ini sebagai tanda perubahan prioritas global. Investasi besar-besaran dilakukan untuk sistem pertahanan, radar, dan intelijen, sementara kesadaran terhadap risiko bencana alam seringkali berada di posisi kedua. Padahal, dari sudut pandang ilmiah, gempa bumi di kawasan seperti Timur Tengah bukanlah anomali, melainkan bagian dari dinamika geologi yang sudah berlangsung sejak lama. Kontras ini semakin terasa ketika diperhatikan bahwa prosedur evakuasi dan kesiapsiagaan gempa tidak selalu menjadi fokus utama diskusi publik, bahkan di negara yang berada di zona sesar aktif. Sirene dan alarm lebih identik dengan peringatan serangan, bukan dengan mitigasi bencana alam. Akibatnya, ketika gempa benar-benar terjadi,
kebingungan dan kepanikan pun mudah muncul. Dalam kasus Tel Aviv, gempa tersebut tidak menimbulkan kerusakan besar, tetapi dampak psikologisnya jauh lebih luas. Ia membuka kembali diskusi tentang seberapa siap masyarakat menghadapi bencana yang tidak berasal dari konflik manusia. Ia juga menyingkap kenyataan bahwa persepsi ancaman telah bergeser. Perang dibayangkan setiap saat, sementara alam seringkali dianggap latar belakang yang diam. Penegasan bahwa tidak ada bukti serangan militer menjadi titik penting dalam narasi ini. Bukan untuk menafikan konflik yang nyata, tetapi untuk menempatkan peristiwa ini pada konteks yang benar. Bumi bergerak karena hukum alamnya sendiri, bukan karena keputusan politik atau strategi militer. Namun ironisnya, dalam dunia yang terus-menerus dibayangi konflik, penjelasan semacam ini justru terasa mengejutkan. Dari sini, muncul refleksi yang lebih dalam. Dunia tampak semakin siap menghadapi perang, secara mental, teknologi, dan narasi. Namun seringkali kurang siap menghadapi bencana alam yang datang tanpa peringatan dan tanpa musuh yang bisa disalahkan. Ketika tanah berguncang, yang goyah bukan hanya bangunan, tetapi juga cara manusia memaknai ancaman. Dan di titik inilah, ketika penjelasan ilmiah telah menenangkan data namun belum sepenuhnya menenangkan batin manusia, makna peristiwa itu mulai bergerak ke wilayah yang lebih dalam, wilayah sejarah, ingatan kolektif, dan cara sebuah zaman membaca tanda-tandanya sendiri. Tanah yang diguncang itu bukanlah tanah biasa dalam kesadaran banyak orang, terutama dalam perspektif Islam. Wilayah Israel, Palestina dikenal sebagai tanah para nabi, tempat jejak risalah tauhid pernah hadir silih berganti. Di sanalah Nabi Ibrahim berjalan, Nabi Daud memerintah, Nabi Sulaiman membangun, dan Nabi Isa diutus. Tanah yang sama pula yang hingga hari ini tidak pernah benar-benar tenang dari konflik, seolah sejarah panjangnya meninggalkan lapisan kegelisahan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Dalam narasi Islam, tanah ini tidak hanya dipahami secara geografis, tetapi juga simbolis. Ia adalah tempat pertemuan antara wahyu dan ujian, antara harapan dan pertumpahan darah, antara keadilan yang diidealkan dan kenyataan manusia yang sering menyimpang. Karena itu, setiap peristiwa besar yang terjadi di wilayah ini, baik konflik, bencana, maupun ketegangan, hampir selalu dibaca lebih dari sekadar kejadian fisik. Islam sendiri tidak memandang akhir zaman sebagai satu ledakan peristiwa yang datang tiba-tiba lalu selesai. Ia digambarkan sebagai fase panjang, sebuah proses akumulatif di mana kegelisahan manusia menumpuk sedikit demi sedikit. Hadis-hadis tidak berbicara tentang satu gempa, satu perang, atau satu tokoh semata, melainkan tentang suasana dunia. Kebingungan merajalela, keadilan sulit ditemukan, dan manusia kehilangan kompas moral dalam menyikapi krisis. Dalam konteks inilah, dunia hari ini tampak semakin mudah curiga. Setiap suara keras dianggap serangan. Setiap getaran diasosiasikan dengan senjata. Setiap peristiwa alam segera ditarik ke ranah konflik. Ini bukan tanpa alasan. Pengalaman panjang hidup di bawah ancaman nyata telah membentuk refleks kolektif yang defensif. Namun refleks ini juga mencerminkan sesuatu yang lebih luas. Dunia yang lelah, tegang, dan selalu berada di ambang kepanikan. Gempa di Tel Aviv, ketika dilihat dari sudut pandang ini, menjadi simbol yang menarik. Secara ilmiah, ia adalah pergerakan lempeng bumi yang netral, tanpa niat, tanpa pesan politik. Alam bergerak sesuai hukum yang diciptakan jauh sebelum manusia membangun negara, senjata, dan batas wilayah. Namun dalam persepsi manusia modern, terutama di wilayah konflik, alam pun seakan kehilangan kenetralannya. Disinilah kontras itu terasa kuat. Alam tetap berjalan di luar skema manusia, sementara manusia menafsirkan segalanya melalui kacamata perang. Getaran tanah yang seharusnya mengingatkan pada keterbatasan manusia justru dibaca sebagai kelanjutan konflik buatan manusia. Seolah dunia tidak lagi memberi ruang bagi peristiwa yang murni alamiah, tanpa dicurigai sebagai bagian dari konspirasi atau agresi. Dalam refleksi Islam tentang akhir zaman, kondisi semacam ini sering disebut sebagai tanda kerusakan cara berpikir. Bukan karena banyaknya bencana semata, tetapi karena manusia kehilangan kemampuan untuk membedakan mana ancaman nyata dan mana peringatan untuk merenung. Kekacauan bukan hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di dalam persepsi dan nurani. Nama Imam Mahdi kerap muncul dalam diskusi-diskusi semacam ini, meskipun sering disalahpahami. Dalam tradisi Islam, ia tidak digambarkan sebagai pembawa bencana atau pemicu perang global. Ia muncul justru ketika dunia telah terlalu letih oleh konflik, ketika senjata tidak lagi menyelesaikan apapun, dan ketika manusia mulai menyadari bahwa kekuatan tanpa keadilan hanya melahirkan lingkaran kehancuran baru. Karena itu, mengaitkan setiap peristiwa dengan figur atau skenario akhir zaman secara tergesa-gesa bukanlah inti ajaran. Yang lebih ditekankan adalah membaca keadaan. Apakah dunia semakin tenang atau semakin gelisah,
Apakah manusia semakin bijak atau semakin reaktif? Apakah peristiwa membuat manusia mendekat pada kesadaran atau justru tenggelam dalam kepanikan? Gempa di tanah para nabi ini, dalam kerangka tersebut, bukanlah ramalan dan bukan pula klaim nubuatan. Ia adalah cermin. Cermin tentang bagaimana manusia hari ini hidup dalam ketegangan yang membuatnya sulit membedakan antara alam dan senjata, antara peringatan dan ancaman. Tanah berguncang, tetapi yang benar-benar diuji adalah sikap manusia yang menyaksikannya. Bukan setiap getaran adalah serangan. Tidak setiap peristiwa adalah tanda kehancuran final. Namun setiap zaman memang memiliki isyaratnya sendiri, dan isyarat itu seringkali tidak datang dalam bentuk yang jelas atau dramatis, melainkan dalam momen-momen yang membuat manusia harus memilih, bereaksi dengan panik, atau berhenti sejenak untuk merenung.